Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mim Zainab dalam pembelajaran bahasa daerah Bugis. Kali ini akan dibahas contoh soal-soal ujian akhir sekolah muatan lokal bahasa daerah Bugis bagian kedua. Baik, kita mulai soal nomor 16. Kata denotasi merupakan yang merujuk pada penunjukan lugas pada sesuatu yang sifatnya objektif. Dalam sebuah kata, selain mengandung makna kata denotasi, juga memiliki kata konotasi sebagai nilai rasa dari kata tersebut. Loro sing ada make betuang sitongena atau denotasi ia naritu risaliwenai. A. Maiga bunga-bunga nataneng riolobolana. B. Makesing isuro lamusa makampai keki barata riase nasaba malampe limanna. C. Tania alena mapanga naikia alena ripancaji bembe bolong. D. Naliwi amboku bembe bolonna lamusa. Jawaban yang benar adalah C. Tania alena mapanga naikia alena ripancaji bembe bolong. Jadi bembe bolong merupakan makna kata konotasi karena pernyataan pada soal adalah risaliwenai, artinya kecuali, berarti yang bukan makna denotasi, artinya yang masuk pada makna konotasi. Berikutnya nomor 17. Loro sing ada pakai ada make betuang lain atau konotasi ia naritu. A. Mencajiwi bunga desa ri kampungna. B. Malampe lakde liman bajunna. C. Boleh meli bunga-bunga. D. Naliwi amboku bembe bolonna lamusa. Jawaban yang benar adalah A. Mencajiwi bunga desa ri kampungna. Bunga desa pada kalimat tersebut merupakan makna lain atau makna kotasi. Nomor 18. Bagi suku Bugis mempunyai adat istiadat dalam bertutur. Apabila bertutur sapa atau berbicara kepada sesama, maka wajib baginya memahami aturan adat istiadat kesopan santunan dalam berbicara. Karena seseorang yang tidak paham dengan aturan kesopanan dalam berbicara, maka disebut dengan tahu wasobe atau orang yang kurang ajar. Oleh sebab itu, hal ini sangat perlu dipelajari dengan baik. Kalimat yang digunakan untuk menyapa orang yang lebih tua adalah A. Iya pati wireki agagata puang. B. Atamani apa engkani guruta. C. Tega kupole namu telak loka masikolah. D. Purani najama tugasena. Jawaban yang benar adalah A. Iya pa tiwireki agagata puang. Jadi kata tiwireki yang menandakan bahwa merupakan sapaan yang lebih sopan atau kepada orang lebih tua, yaitu ada akhiran ki. Tiwireki. Ki jika bukan kata yang sopan akan berubah menjadi ko.
Soal berikutnya, soal nomor 19. Kegai atau rokna elonge riawa. A. Asira arwa urupu. B. 5, 6, 7 urupu. C. Arwa 7, 6 urupu. D. 4, 5, 6 urupu. Jawaban yang benar adalah C. Arwa 7, 6 urupu. Jadi elong ugi memiliki aturan yaitu 8, 7, 6 huruf atau suku kata. Nomor 20. Salah satu solusi dalam merundingkan atau memecahkan suatu masalah untuk mencapai mufakat. Dalam pelaksanaannya harus menjunjung budaya sepakat tahu atau budaya saling menghargai. Walau berbeda pendapat dan berbeda maksud, namun budaya tersebut menjadi penghubung dalam menyatukan persepsi atau pandangan demi kepentingan bersama. Uraian tersebut merupakan penjelasan A. Makulawi, B. Mapak Buting, C. Tudang Sipulung, D. Bicaran. Jawaban yang benar adalah C. Tudang Sipulung. Tudang Sipulung artinya bermusyawarah. Makulawi adalah acara akikah. Mapak Buting artinya acara pernikahan. Bicarangan artinya perbincangan atau dialog. Soal nomor 21. Loro sengada pakai ada pasompung iya naritu. A. Engkani ambok na pole ribone riweni. B. Macani mak baca lontara naikia de pa naisengi maruki. C. Tenapodo virus coronai magati paja. D. Paraluki tuli mak bisa jari. Jawaban yang benar adalah B. Macani mak baca lontara naikia de pa naisengi maruki. Jadi kalimat yang menggunakan kata penghubung yaitu di bagian B ini kata penghubung yang digunakan adalah naikia. Selanjutnya nomor 22. Loro seng ada pakai ada pasompung iya naritu. A. Mak guru kak dendre wenina. B. Pole nak tiwi jama-jamaku riguruku. C. Elok manen ni tawili su malepe di kampuna. D. Ribisai jarita nariko engka pura riaka tening. Jawaban yang benar adalah D. Ribisai jarita nariko engka pura riaka tening. Jadi kalimat yang menggunakan kata penghubung yaitu adalah D. Jadi kata penghubung yang digunakan pada jen D adalah nareko.
Soal nomor 23. Ia mutamae ada malebang atau kata umum ia naritu. A. Tomatoa silesureng siajing olok-olok taneng-taneng bale. B. Manuk bale-bolu anyarang kalubampa bunga-bunga ukaju. C. Anyarang silesureng siajing olok-olok taneng-taneng bale. D. Tomatoa anaure siajing uti taneng-taneng bale. Jawaban yang benar adalah A. Tomatoa silesureng siajing olok-olok taneng-taneng bale. Jadi ini merupakan contoh kata umum. Selanjutnya soal nomor 24. Ia mutamae ada matentu atau kata khusus ia naritu. A. Bale-bolu, bale layang, uti, panasa. B. Bale, bale layang, manuk. C. Olok-olok, taneng-taneng, bale. D. Tomatoa anaure. Nah, jawaban yang benar adalah A. Bale-bolu, bale layang, uti panasa. Jadi ini yang merupakan kata khusus bahasa Bugis. Soal nomor 25. Perhatikan dengan baik tulisan lontara pada paragraf berikut. Makokuange engka lasa napaturung puang Allah Ta'ala temaka mapatak gering-gering risese idi rupa tawe riasenge corona. Ia nai lasai depa nari runtui pak burana ia mapasawe. Nari lain nai ritu de nama deceng pakalinuange napakua. Nasaba ame taurenna barakua mengi de natujuki bansana. Anak sikolai de nama deceng aguruna de to natuju. Jama-jamanna tawe mai gae napak makuto paro paimeng de nasuku ibadai ripuang siwai. Harapanna ada siamasing. Contoh kata majemuk engkai ri paragraf e riase ia naritu. A. Tahu mak jama. B. Anak sikolai. C. Jama-jamang. D. Makuto paro. Jawaban yang benar adalah B. Anak sikolai. Jadi dalam paragraf itu silahkan kalian cermati kembali. Di situ ada kata anak sekolah. Jadi anak sekolah merupakan kata majemuk. Kalian masih ingat bukan? Kata majemuk adalah gabungan kata yang membentuk satu arti baru. Nomor 26. Engka rampe-rampena nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam na puadangi sahabatna na riasenge Abu Zar al-Ghifari radhiyallahu anhu rimakkedanna Abu Zar. Pasuku maneni bokomung nasaba anu mailoe rijokai temaga tubelana. Akatana iaro atonge rilino lepal-lepangemi.
Akhira wan wa marak de nariko mateni de pagaga misengi siaga itana tomonro rilalena ku burue. Narilalena ku burue de gaga andre ripak bokoreki pada tu hari lino. Ia mancaji bokong ia naritu amala madeceni. Pamegai memen ni amala madeceta riwet tutuota rilino ria lai bokong manguju lau ria hira mati. Kalimat imperatif adalah kalimat yang berisi perintah atau larangan. Fungsi kalimat imperatif adalah untuk melarang maupun meminta seseorang guna melakukan sesuatu yang merupakan kalimat imperatif terdapat pada penggalan ceramah di atas adalah Jaji napati ki nabita nasaba ajuka mengelau riahira de tendri runtuna. De pasuku memeni bokomu nasaba anu mailo eri jukai tema katubelana. C narilalena kuburu de gaga andre ripa bokorengi pada tuhari lino. De nariko mateni de pagaga misengi siaga etana tomonro rilalena kuburu. Jawaban yang benar adalah B. Pasuku manini bokomu nasaba anu mabelai rijokai tema katubelana. Jadi ini merupakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Nah, salah satu cirinya adalah menggunakan tanda seru di akhir kalimat. Nomor 27. Rapanna lorosen ada perintah, kalimat imperatif, ia naritu. A. Siaga elina sapatuta. B. Pole tega ki riweni. C. Ati nuluk ki mak guru. D. Engkani pole ribulu kumba. Jawaban yang benar adalah C. Ati nuluk ki mak guru. Jadi ini merupakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Nomor 28. Tungke esso aseneng ripakangkani upacara banderai. Sininda anak-anak sekolai macoy manengi riak gau kengero. Makuto paropaimeng guru-guru nenia pegawai sekolai pada engka menetoi tetong macoy ri upacara banderai ro. Ridek nanapa nari pegau iro upacarai lebih riolo riwerengi latihan sarikuam mengi na wedding malomo na pegau nariko ripegau tongen ni ro ripileni iga mancaji patiwi bandera mak baca undang-undang dasara mak baca pak doangeng iga wedding matoroi joka-jokana upacarai nenia iga to wedding pangului elong Indonesia Raya. Ia de namutama ada rialai pole ri bahasa lainnya ri paragraf ia naritu. Artinya yang tidak termasuk kata-kata dari bahasa lain atau bahasa serapan pada paragraf di atas yaitu A. Eso. B. Upacara bendera. C. Guru-guru. D. Pegawai. Jawaban yang benar adalah A. Eso. Jadi ini kata eso tidak ada pada paragraf di atas.
Soal nomor 29. Kalimat yang menggunakan ada patelareng. Istilah kekerabatan adalah A. Iga asenna tomatoatta. B. Mak gurui bahasa ugi. C. Siaga rielingengi sapatutta. D. Macana mak baca lontara. Jawaban yang benar adalah A. Iga asenna tomatoatta. Jadi kata tomatoa merupakan istilah kekerabatan. Soal nomor 30. Yang termasuk patelareng Asia Jingeng. Istilah kekerabatan orang Bugis adalah A. Sapo siseng amaure anaure. B. Matuah lakai baiseng. C. Sapo kadua nenek lato. D. Jawaban A, B, dan C benar. Jawaban yang benar adalah D. Jawaban A, B, dan C benar. Jadi sapo siseng amaure anaure, matua lakai baiseng, sapo kadua nenek lato, itu semua merupakan istilah kekerabatan orang Bugis. Demikianlah pembahasan contoh soal-soal ujian akhir sekolah bagian kedua. Nantikan pembahasan contoh soal-soal ujian akhir sekolah bagian ketiga. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aki tapada. Salam.